Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang akan mengajak saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perikop demi perikop dimulai dari perjanjian baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-129. Yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 62 sampai dengan ayat yang ke-66. Seperti biasa, apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk bersama-sama membaca nas firman Tuhan ini. Matius 27 ayat 62 sampai dengan 66 dengan judul perikop Kubur Yesus Dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergilah dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan mengajarkan kami dan menuntun kami ke dalam seluruh hikmat dan pengertian-Mu, Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami, Tuhan. Suci, tahirkan hati dan pikiran kami, kuduskan, supaya rema atau pengertian yang tersembunyi boleh disingkapkan dan kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi perikop 129 ini merupakan rangkaian pembacaan kita dari awal, dari perikop 1. Dari Injil Matius, dan sekarang kita memasuki perikop yang ke-129, Matius 27. Jadi apabila Bapak Ibu Saudara merasa ketinggalan untuk mengikuti seri pendalaman Alkitab ini, Saudara boleh melihat di playlist kita dan memutarnya dari awal kembali, Saudara ya. Supaya hikmat pengertian Saudara dan pengetahuan wawasan Saudara juga semakin bertambah-tambah. Langsung menuju ke Matius 27 ayat 62 sampai dengan 66. Dikatakan di sini ya, keesokan harinya. Jadi keesokan hari setelah hari persiapan dikatakan di sini. Hari persiapan itu apa sih? Ya, kalau kita mengulang kembali, hari persiapan itu adalah 1 hari menjelang perayaan Paskah Yahudi. Makanya disebut sebagai hari persiapan. Dan kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, disebutkan beberapa kali tentang hari persiapan. Hari persiapan. Hari menjelang Sabat. Ini bukan jatuh pada hari Jumat, saudaraku. Ini jatuh pada hari Rabu. Karena Pesak Yahudi pada waktu itu jatuh pada hari Kamis. Yesus mati di hari Rabu, ia digantung pada pukul 12 siang sampai pada pukul 3 sore. Ya. Kemudian ia menyerahkan nyawanya, dan setelah itu ia dipastikan mati. Kemudian ia ditusuk lambungnya, keluar air, saudaraku ya, untuk memastikan bahwa Yesus betul-betul mati. Akhirnya dia diturunkan atas permintaan Yusuf Arimatea kepada Pilatus. Ia kemudian dikafani bersama dengan Nikodemus. Kemudian ia dimasukkan ke dalam kuburan dari bukit batu yang dilobangi.
Kemudian ditutup dengan sebuah pintu yang terbuat dari batu juga, pintu yang berbentuk bulat biasanya, saudara ya. Nah kemudian imam-imam kepala ini datang kepada Pilatus. Mereka datang bersama-sama dengan orang-orang Farisi dengan berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu," waduh, Yesus dibilang penyesat, saudaraku. Saudara boleh baca kitab suci saudara, adakah yang diperbuat oleh Yesus, karya-karya pelayanannya, khotbahnya, pengajarannya, bagaimana ia berbelas kasihan kepada banyak orang, menyembuhkan banyak orang. Patutkah dia disebut sebagai penyesat? Karena kenyataannya para rohaniwan ini yang justru menyerongkan kerajaan Allah untuk kepentingan-kepentingan mereka. Saudara bisa lihat bagaimana mereka menjadikan bait suci itu sebagai tempat berdagang. Kesemuanya kan kepentingan mereka. Dan ketika Yesus mengganggu bisnis mereka, Yesus mengajarkan pengajaran yang jauh lebih hakiki, jauh lebih berkuasa. Mereka cemburu dengan Yesus. Dan mereka mencari cara bagaimana bisa membungkam Yesus. Berkali-kali mereka mencoba untuk membunuh, tetapi mereka gagal karena memang belum waktunya. Yesus tidak akan mungkin bisa ditangkap dan dibunuh kalau Yesus sendiri tidak berserah seperti itu. Dan sudah waktunya ia untuk mati di atas kayu salib. Karena orang-orang Farisi, imam-imam kepala tidak memiliki kuasa atas Yesus sebenarnya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, para rohaniwan yang cemburu dan penuh dengan hawa nafsu ini, yang merencanakan pembunuhan Yesus ini, mereka jauh lebih patut disebut sebagai penjahat ketimbang Yesus. Mereka lebih cocok dan patut disebut penyesat ketimbang Yesus. Mereka lalu menghadap Pilatus dengan berkata, "Sewaktu hidupnya, Yesus berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.'" Dan memang, kalau saudara membaca Alkitab saudara mulai dari Matius, Markus, Lukas, itu memang betul ada berkali-kali Yesus mengatakan. Kalau saudara lihat catatan kakinya ya, Matius 16 ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Matius 17 ayat 23, dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Matius 20 ayat 19, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Semua hal yang diucapkan Yesus merupakan nubuat mengenai kematiannya, tetapi juga nubuat mengenai kebangkitannya. Jadi hal inilah yang menjadi alasan bagi imam-imam kepala dan orang-orang Farisi untuk menghadap Pilatus. Ya, mereka meminta kepada Pilatus untuk memerintahkan prajurit-prajurit atau penjaga-penjaga. Ya, penjaga-penjaga yaitu prajurit-prajurit Romawi untuk menjaga kubur Yesus. Alasannya jelas ya, masuk akal sekali. Memang perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Karena jikalau tidak, murid-murid Yesus mungkin datang untuk mencuri dia, mencuri mayatnya ya. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Waduh, saudaraku ya. Saya bersyukur bahwa kitab suci perjanjian baru ini jujur apa adanya. Karena di sini menggambarkan jujur apa adanya. Yesus digambarkan betul-betul mati, betul-betul dikuburkan. Kemudian di sini juga digambarkan bagaimana motivasi dari imam-imam kepala dan
orang-orang Farisi dalam kedengkian dan kebencian mereka menuduh murid-murid Yesus akan melakukan suatu manipulasi terhadap mayat Yesus dan menyebar berita bahwa Yesus bangkit. Saudaraku, justru apa yang mereka lakukan memperkuat berita tentang kebangkitan Yesus. Nanti kita akan pelajari di perikop atau nas berikutnya, saudaraku ya. Jadi akhirnya diperintahkanlah oleh Pilatus setuju dengan permintaan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, karena bagaimanapun Pilatus ya harus bisa merangkul ya oknum-oknum ini, saudaraku ya, karena mereka cukup memiliki pengaruh untuk menjaga stabilitas ya harus bekerja sama dengan para pemimpin-pemimpin agama ini, sekalipun ia tahu bahwa mereka orang-orang yang picik. Tapi ya demi tahtanya tetap langgeng, ia lantas berkata, oke, aku perintahkan prajurit-prajurit untuk berjaga-jaga di kubur Yesus. Jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu dan memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Memeteraikan, saudaraku. Jadi kubur itu betul-betul mungkin setelah ditutup dengan batu mungkin dimeteraikannya, dijaga pula, semakin memantapkan supaya tidak ada pencurian mayat ya. Tapi saya bersyukur, saudaraku, saya bersyukur ceritanya jadi seperti ini, karena kemudian ketika Yesus betul-betul bangkit, yang nanti kita akan belajar di nas berikutnya ya, justru itu membuktikan bahwa tidak akan ada satupun yang bisa menghalangi kebangkitan Yesus. Bahkan prajurit-prajurit Romawi sekalipun. Ia adalah Allah. Ia adalah Tuhan. Kalau seandainya Yesus itu cuma manusia biasa yang kata oknum-oknum non-Kristen, orang-orang Kristen itu menyembah manusia yang dijadikan Tuhan. Oh, salah konsep, bos. Tidak seperti itu. Orang Kristen, orang percaya, meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ia mati dalam kemanusiaannya, tetapi pribadinya, hakikatnya adalah Tuhan yang tidak bisa dibunuh, yang tidak bisa mati, yang tidak bisa dimakan oleh maut. Yesus pasti bangkit pada hari yang ketiga. Ya, lebih-lebih ini khotbah saya ini ya, renungan ini mendekati hari perayaan Jumat Agung dan Paskah ya, saudara ya. Walaupun pada akhirnya kalau saudara mendengarkan renungan saya yang sebelumnya, saya pribadi tidak setuju dengan konsep Yesus mati pada hari Jumat Agung ya. Karena itu tentunya akan menjadi salah hitungannya. Yang paling tepat itu Yesus mati pada hari persiapan Paskah Yahudi. Jadi ia mati pada hari Rabu siang menjelang sore pada pukul 15 atau pukul 3 itu. Kemudian sore pada pukul 18 atau petang itu pergantian hari menjadi Kamis. Itu adalah hari Paskah Yahudi. Hari itu disebut hari Sabat Hagadol atau Sabat Besar. Jadi hari Paskah Yahudi itu jatuh pada hari Kamis. Kemudian hari Jumat itu disebut juga hari persiapan Sabat, tapi tidak disebutkan sih sebenarnya secara spesifik, karena itu biasanya hari persiapan itu akan mengacu pada hari besar, sementara satu hari sebelum hari Sabat yang Sabtu yang biasa, yakni hari Jumat itu akan disebut sebagai hari menjelang Sabat biasanya. Itu Sabat biasa, saudara ya, Sabat hari Sabtu. Ya, jadi kalau dihitung dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dini hari pada hari Minggu itu Yesus bangkit. Sabtu itu terjadi Sabtu sore itu sudah hari Minggu, saudaraku ya. Sabtu sore itu sudah hari Minggu hitungannya. Jadi dini hari, pagi-pagi itu Yesus kuburnya sudah kosong ya. Nanti kita akan pelajari, saudaraku ya. Jadi tepat seperti nubuatan siapa nama Nabi Yunus ya, nabi yang ditelan oleh ikan itu.
Sama seperti Nabi Yunus di dalam 3 hari dan 3 malam di dalam perut ikan, demikian juga Anak Manusia 3 hari dan 3 malam dalam perut bumi, saudaraku ya. Demikian juga Yesus pada hari yang ketiga dia bangkit. Ya, Kamis, Jumat, Kamis dari Rabu hitungannya Kamis sore itu sudah masuk sudah masuk hari Kamis sebenarnya. Jadi hitungannya itu setiap petang perubahan harinya, saudaraku ya. Kamis, Rabu sore menuju ke Jumat sore, 1 hari, Sabtu sore dan Minggu. 3 hari 3 malam dalam perut bumi itu digenapi. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seberapa picik pun rencana imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, mereka berusaha untuk membungkam berita Injil, berita sukacita ini, berita kebangkitan ini. Mereka tetap tidak kuasa melawan Sang Ilahi Tuhan kita Yesus Kristus dan rencananya yang mulia itu. Yesus mati itu sebuah fakta. Yesus bangkit pun adalah sebuah fakta. Seandainya Yesus itu cuma manusia biasa, sama seperti nabi-nabi yang mati, sama seperti guru-guru yang baik yang kemudian mati, maka saya pikir saya tidak akan menjadi pengikut Kristus yang setia. Karena Kristus sama aja dengan tokoh-tokoh yang lain. Dia hanya manusia biasa saja. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kristus Yesus bangkit dan kebangkitannya memberikan saya pengharapan. Kalau saudara baca ayat yang sebelumnya, dikatakan di sana pada waktu Yesus mati, terjadi gempa itu ya. Terjadi gempa dan kubur-kubur terbuka ya, kubur-kubur terbuka ya. Dikatakan pada hari kebangkitan, orang-orang yang mati itu dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Jadi kebangkitan itu memberikan kepastian bahwa setiap orang yang mati, mereka tidak hilang begitu saja, tetapi mereka dibangkitkan. Ada pengharapan dan memang ada kehidupan setelah kematian. Kehidupan yang kekal, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun kebenaran firman Tuhan ini tidak terlalu panjang, tetapi biarlah ini akan menjadi jembatan untuk menuju kita kepada perikop yang berikutnya, yaitu Matius 28 ya, yang akan membahas tentang kebangkitan Yesus. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati setiap kami dan memberikan kami hikmat pengertian. Saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah Tuhan ajarkan. Kami percaya Roh Kudus menolong kami, memberikan kami hikmat pengertian, mencelikan mata kami sehingga kami boleh melihat Tuhan dan menjadi saksi atas fakta kematian, penguburan, dan segala macam rancangan-rancangan orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama yang berusaha untuk membungkam kebangkitan Yesus. Kami boleh melihat bagaimana kisah yang begitu luar biasa ini Tuhan boleh menerangi hati kami. Ada pengharapan bagi setiap kami, pengharapan akan kehidupan yang kekal. Murid-murid Yesus mungkin saja kecewa dengan kenyataan bahwa Yesus mati. Murid-murid Yesus pun mungkin sudah berpikir bahwa Yesus betul-betul mati. Mereka sudah tidak berharap apa-apa lagi. Karena kami melihat bahwa terbukti mereka pun akhirnya kembali kepada profesinya masing-masing dan mereka berharap bahwa ya semuanya sudah berakhir. Tetapi kami percaya Tuhan, kebangkitan-Mu tidak dibatasi oleh apapun sikap dari murid-murid-Mu. Karena Engkau sudah berfirman, Engkau sudah menubuatkan pada hari yang ketiga, Engkau pasti bangkit. Dan itu adalah suatu hal yang sudah terjadi. Kami percaya Tuhan, kami pun akan mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah tetap setia mengikuti channel ini dan mendukung kita di dalam doa.
sehingga kita boleh terus berkembang dan terus setia membagikan berkat Tuhan melalui khotbah, renungan, dan pengajaran, di mana kita boleh bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih yang sejati kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Akhirnya saya Billy Elia pamit, sampai bertemu lagi di dalam program seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kiranya kasih karunia oleh Tuhan kita Yesus Kristus berlimpah dalam kehidupan saudara senantiasa. Shalom.